Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita akan membahas tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-6. Kita simak di halaman 51. Dipastikan kalian sudah pada sarapan, menggunakan seragam duduk yang manis dan alat tulis yang telah disediakan. Kita langsung simak saja. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai, terima kasih. Halaman 51. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Bacalah teks bacaan berikut. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara pembuatannya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas, lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, yang kalimat di bawah yang dibentuk dalam bentuk persegi yang berwarna biru itu adalah inti dari semua paragraf teks tersebut ya. Jadi kalimat utamanya dari paragraf 1 sampai selesai. Jadi kalimat utamanya disimpulkan di kotak tersebut. Lalu simak halaman 53. Halaman 53 di sini amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini. Simak di paragraf terakhir. Lalu di bawahnya, lengkapi kalimat di bawah ini, gunakan kata-kata dalam bentuk untuk membantumu. Nah, melengkapi kalimat di sini ada pilihannya, ada konsumsi kedelai, teknologi, proses, suhu. Silakan dimasukkan, dicocokkan kalimatnya sehingga menjadi sebuah kalimat yang enak didengar. Simak halaman 54. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses membuat tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, di sini perbandingan gelasnya 9 sama dengan 1 panci. 1 panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume 1 buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, lingkari ya volume air di halaman 55-nya. Simak di halaman berikutnya. 56. Bacalah teks bacaan berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dan saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran.
Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tanggung rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani, mereka tidak memaksakan keinginannya pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Wow, tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran. Jika tidak ada yang mau mengalah, sikap kita tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Yang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Itu adalah arti dari tenggang rasa, anak-anak ya. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika dapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari setiap orang. Di sini di halaman 58 lihat, amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Titik 1, muncul sikap tenggang rasa. Titik 2, berbeda pendapat. Titik 3, perang antara suku bangsa. Titik 4, memahami perasaan orang lain. Titik 5, saling melengkapi satu sama lain. Titik 6, memicu pertengkaran. Titik 7, menghargai perbedaan. Titik 8, memaksakan kehendak. Titik 9, memperkaya wawasan. Titik 10, tidak mau bersatu. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Yang perlu ditiru apa? Saya tulis. Yang perlu dihindari apa? Ditulis jawabannya ada di atas tersebut. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-6 telah selesai. Kesimpulan dari pembelajaran ke-6 adalah kita dapat mengetahui sebuah teks cara pembuatan tempe dengan baik dan benar. Yang kedua, kita dapat mengetahui isi pelumu dalam bentuk satuan. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sekian dari Bapak. Tetap semangat dan jangan lupa perkalian dan pembagiannya dibaca. Kalau sudah dibaca lalu dipahami dan dihafalkan, karena sebentar lagi kalian akan naik ke kelas 4. Sekian dari Bapak, dititip dengan topik kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.